Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu kehormatan bagi kami menjadi presenter dalam seminar The First Conference on Dakwah and Communication Studies. Saya, Melati Duyana, sebagai salah satu penulis artikel penelitian dari program studi bimbingan penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang yang berkolaborasi dengan beberapa universitas lainnya. Artikel ini berjudul Doa sebagai bentuk terapi penenang bagi gangguan kecemasan. Yang pertama, yaitu ada pendahuluan. Doa adalah harapan dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama seorang pasien masih memuja dan mau berdoa atas sakitnya, berarti memiliki harapan kuat untuk hidup lebih lama. Dalam pujian atau doa dapat menumbuhkan autosugesti yang dapat membangkitkan rasa percaya diri dan optimisme yang keduanya merupakan hal yang mendasar bagi penyembuhan suatu penyakit. Kecemasan adalah perasaan takut yang tidak jelas dan tidak didukung oleh situasi. Ketika merasa cemas, individu merasa tidak nyaman atau takut, bahkan mungkin memiliki firasat akan ditempa malapetaka, padahal dia tidak mengerti mengapa emosi yang mengancam tersebut terjadi. Kecemasan sendiri terdiri dari beberapa macam, yaitu yang pertama, ada kecemasan karena merasa berdosa atau bersalah. Misalnya, seseorang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hati nurani atau keyakinannya. Yang kedua, kecemasan karena akibat melihat dan mengetahui bahaya yang mengancam dirinya. Yang ketiga, kecemasan dalam bentuk yang kurang jelas, apa yang ditakuti dan tidak seimbang. Materi selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang menimbulkan kecemasan, akan dijelaskan oleh saudari Bella. Kepadanya disilahkan. Baiklah, saya Bella Devira akan melanjutkan materi yaitu faktor-faktor yang menimbulkan kecemasan. Pertama, hereditas atau bawaan. Untuk hipotesi awal, penyebab munculnya kecemasan karena faktor hereditas dapat diterima. Tidak dapat dipungkiri bahwa faktor ini memberikan kontribusi tertentu yang memicu timbulnya suatu kecemasan. Kecemasan adalah suatu emosi yang tidak terlepas dari pengaruh lingkungan sekitar. Di saat stimulus kecemasan berjalan lambat, maka respon individu terhadapnya sangat cepat. Sebaliknya, di saat stimulus berjalan cepat, maka umumnya respon individu terhadapnya sangat lambat. Kedua, lingkungan. Lingkungan adalah suatu jaringan yang berkaitan dengan faktor eksternal dan kondisi yang melingkupinya untuk kemudian membentuk kepribadian individu dan membentuk cara merespon berbagai kondisi yang berbeda. Selanjutnya yaitu metode. Jenis penelitian ini menggunakan metode studi pustaka yang menggunakan teknik pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, buku-buku, laporan-laporan yang memiliki hubungan dengan tema. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan materi. Materi selanjutnya yaitu diskusi. Berdasarkan hasil penelitian, doa menjadi salah satu amalan untuk terapi penenang dari gangguan kecemasan. Namun kenyataannya kebanyakan manusia meskipun telah berdoa tetap tidak dapat mendapatkan ketenangan. Penyebab dari ketidaktenangan hati ketika berdoa karena tidak khusyuk dan tidak fokus serta tidak menghadirkan hatinya dalam berdoa. Berdoalah dengan memuji asma Allah dan berdoa dengan penuh keyakinan kepada Allah. Jika doa tak kunjung dikabulkan, introspeksi diri mungkin ada dosa yang masih dilakukan atau tergesa-gesa saat berdoa. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Doa adalah salah satu ikhtiar yang penting bagi setiap manusia yang sedang mengalami sakit, baik sakit jasmani maupun sakit mental. Pengobatan medis bukanlah satu-satunya jalan untuk sembuh dari suatu penyakit, akan tetapi menyadarkan segala harapan dan kemampuan untuk sembuh dari suatu penderitaan penyakit kepada Allah yang maha segalanya adalah hal yang paling positif. Manusia hanya mampu berikhtiar termasuk dokter yang mengobati, tetapi yang dapat menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui doa yang dipanjatkan manusia. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari kami. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari kami. Ubikayu sambil terasi. Thank you, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.